Pernah nggak sih lu lagi di persimpangan jalan? Atau mungkin lu lagi struggle banget mengembangin bisnis di masa pandemi? Pastiin lu dengerin podcast yang satu ini. Hai teman-teman semua, Shalom. Ketemu lagi di podcast YCCR Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu guest yang begitu spesial. Kenapa? Karena tokoh ini kalau bisa saya bilang salah satu orang yang berbuah di masa pandemi. Bukan cuma di pekerjaan, tapi juga di kehidupan dan keturunan gitu ya Ko Istar ya. Ko Agustinus Istar, congratulations baru dikaruniai 2 orang anak di masa pandemi ini ya Ko Istar ya. Yes, betul. Oke. Teman-teman, Ko Istar ini adalah seorang pengusaha yang begitu luar biasa, memimpin begitu banyak tim di company-nya. Dan juga di masa-masa menantang seperti ini bisa terus bersinar. Kalau berdasarkan pengalaman saya Ko Istar, masa-masa pandemi ini banyak orang yang bilang, aduh stres karena dirumahkan, ada yang gajinya dipotong. Tapi di balik itu banyak juga pengusaha-pengusaha yang jauh lebih stres. Ada beberapa klien saya terpaksa jual pabriknya, jual gudangnya. Nah, kalau Ko Istar sendiri gimana nih kabar di tengah pandemi yang udah hampir 2 tahun ini Ko Istar? Iya. Oke, thank you Radit. Halo Shalom teman-teman semuanya. Kalau saya ngelihat di pandemi ini justru malah interesting. Wow, seru ya. Seru. Menarik karena sebuah hal kesulitan itu melahirkan sebuah kesempatan. Yes. Jadi saya melihat bahwa ada kesempatan di setiap kesulitan, maka itu sebuah momentum. Bagaimana kita bisa melihat momentum, kita bisa melihat sebuah momentum itu menjadi sebuah hal yang besar. Jadi kita lakuin aja, maka akhirnya ya kita bisa berhasil melewati masa-masa sulit. Nah, justru itu yang akan kita obrolin hari ini, di mana di saat begitu banyak orang struggle, berjuang. Hari ini kita bisa lihat Ko Istar yang bersinar di tengah tantangan, tapi jauh sebelum itu pastinya ada satu perjuangan, ada satu proses yang banyak orang belum tahu. Ko Istar ngomong-ngomong udah berapa tahun ya building Galeon Cahaya Investama? Galeon Cahaya Investama ini mulai tahun 2009 bro. Oke, 12 tahun ya berarti ya kurang lebih ya. Sekarang 12 tahun. Jauh sebelum itu, kalau orang bilang sekarang mah udah enak, udah jadi dalam tanda kutip leader yang luar biasa, karyawannya juga udah timnya udah solid banget. Banyak orang kan yang nggak tahu ya Ko Istar ya. Jauh sebelum menjadi seorang CEO atau seorang pemimpin di bisnis, Ko Istar juga sempat menjadi seorang karyawan atau struggle di bidang pekerjaan. Ngomong-ngomong gimana cerita awalnya Ko Istar? Iya, ini kembali lagi blessing ya. Blessing Tuhan, saya bisa mengalami banyak fase. Saya diizinkan untuk ketemu per fase, dan fase itu sulit, tapi ternyata fase itu yang membentuk saya gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong fase sulit, saya penasaran di fase awal nih Ko Istar. Di fase pendidikan, kita ngomong ke awal banget gitu ya. Ko Istar tuh gimana kok? Anak yang nakal kah di sekolah atau gimana? Iya, kebetulan saya ini nggak terlalu nakal, tapi cukup menyulitkan orang tua sebenarnya. Gitu. Jadi sebutannya apa ya? Oke. Memang ngeyel. Jiwa pemimpin perlu ngeyel-ngeyel dikit memang. Iya, karena ngeyel karena dari dulu orang tua pengennya saya masuk SMK gitu kan. Tapi saya pilihnya sebenarnya SMA gitu, karena saya punya mimpi di SMA, setelah itu apa dan sebagainya, tapi orang tua pilihnya ke SMK gitu. Akhirnya saya ikutin turutin waktu itu masuk ke SMK. Jadi istilahnya kalau dulu STM ya. STM nggak gaul bro pada waktu itu gitu kan. Temen-temennya itu gitu kan. Saya pilih akhirnya terpaksa masuk ke situ gitu. Nah setelah lulus STM kelihatannya saya akan balik lagi dengan dream saya ikutin dong orang tua gitu. Saya ikutin dream, akhirnya saya mau masuk kuliah gitu. Tapi pada syarat orang tua
pada waktu itu paling Harus, bagus adalah kalau masuk universitas itu universitas negeri. Waduh, standarnya tinggi juga ya orang tua Karena ya. saudara-saudara semuanya begitu Oke. gitu. Jadi ya otomatis kan di Jogja kan dekat ya negerinya banyak di sana ya. Apalagi standarnya harus negeri. Nah kebetulan hasil UMPTN-nya saya nggak lolos. Waduh, itu dia tuh yang bikin deg-degan tuh. Karena selain kepintaran, itu juga butuh kesempatan dan faktor-faktor lainnya ya. Nah, padahal menurut saya sudah cukup pinter Nah, sebenarnya itu waktu dia. itu. Kok nggak bisa lolos juga? Padahal teman saya tetangga yang nggak pinter-pinter Biasa-biasa malah aja. lolos. Gregetan ya Gregetan. ketika itu ya. Akhirnya saya nggak keluar kamar, bro, lama banget Waduh. gitu. Terus karena apa ngejalanin hari-hari gitu nggak kuliah, teman-teman pada kuliah kan nggak enak ya. Rasanya apalagi itu kan di Jogja gitu semua orang pada kuliah semua gitu. Saya memaksakan diri untuk swasta, tapi orang tua memaksakan untuk milih untuk nanti next ya coba yang selanjutnya tahun depan gitu. Dan akhirnya saya nggak sabar. Nggak sabar. Kayaknya nggak bisa begini setahun nunggu, kayaknya nggak nyaman di rumah aja gitu. Terus saya telepon Buder SMK saya, ada kerjaan nggak gitu. Waduh, langsung ya, Iya, langsung ditodong. saya diem-diem ngubungin dia, terus ternyata dia kasih kerjaan di Jakarta gitu. Waduh. Nah, akhirnya saya putuskan ke Jakarta dan saya baru bilang orang tua H2. Hamin 2 saya berangkat? baru mau berangkat, saya bilangin ke mereka dan waktu itu sulit bagi mereka gitu, tapi saya udah siap-siap, saya harus berangkat gitu. Saya berangkat dan akhirnya saya berangkat ke Jakarta dan banyak impian. Di Jakarta gitu ibu kan. kota, Keren, gitu mau kan. menaklukkan ibu kota gitu ya. Iya, nyampe ke Jakarta menakutkan. Kenyataan. Ya, Ibu takut banget, kota bro. lebih kejam daripada ibu tiri Iya, katanya betul. ya. Karena apa, begitu nyampe ke Jakarta itu kayaknya pas waktu tawuran. Jadi saya naik bus kan, tawuran, terus nyampe ke Jakarta kok begini berantakan ya, kok begini sulitnya gitu, karena saya dapat tempat kos-kosan yang minim sekali, nggak ada tempat tidur dan sebagainya, dan 3 bulan saya pengen balik lagi. Pengen balik lagi ke Jogja. Itu udah kerja ya kok? Udah kerja. Kerjanya di bidang apa ketika itu? Nah, kerjanya karena saya lulusan STM, jadi saya jadi teknisi ya. Jadi teknisi kelistrikan, kayak ada mesin yang rusak, ada maintenance, terus ada perawatan yang ngelap mesin, benerin mesin dan sebagainya. Karena waktu itu kalau nggak salah saya ingatnya tuh gini, kerjaan saya itu 3 shift. Jadi ada shift malam, shift pagi, shift siang. Nah, saya biasa orangnya yang santai-santai gitu, enak-enakan. Agak kaget ya. Harus begadang malam gitu kan, dari jam 10 malam ketemu pagi harus melek terus gitu, nggak bisa gitu kan. Pengennya tidur, jam waktu buat tidur ya tidur gitu, tapi nggak bisa. Ya 3 bulan saya nggak kerasan sebenarnya. Pengen balik gitu. Sempet mau balik ya. Tapi gengsinya gede banget. Ternyata gengsi itu penting juga ya. Gengsi itu yang membuat Koistar bertahan. Ya, saya akhirnya ngelihat karena ya waktu itu kan udah punya uang, gajian kan. Jadi saya bisa melakuin apa aja nih, bisa makan, bisa pergi, bisa nggak terbatas lah. Kalau di rumah kan ada jamnya, harus gimana ada aturannya gitu. Kalau di sini lebih bebas. Itu jadi gengsi itu yang bisa membuat saya akhirnya dijemput orang tua pun untuk balik ke Jogja. Ayo siap-siap kuliah lagi untuk yang tahun berikutnya, tapi saya nggak mau. Berarti tetap bertahan sampai berapa tahun tuh kok? Di pekerjaan itu yang awalnya nggak seneng, nggak nyaman di pekerjaan itu ya? Iya, nggak nyaman, tapi 7 tahun bro. 7 tahun. Wow, benar-benar punya daya juang, kegigihan, bisa bertahan 7 tahun ya, luar biasa. Jadi selama di 7 tahun itu, 3 tahun pertama ya saya nikmatin, harus berjuang di situ karena kan pengen menunjukkan sesuatu kan, bahwa saya lakuin bisa ke orang tua gitu. Terus habis itu ngelihat kok ngerasanya begini-begini aja ya gitu. Begini-begini aja tuh artinya standar gitu. Hidup pabrik kan memang standar ya, pulang pagi, malam, siang, rutinitas gitu ya, masuk comfort zone. Akhirnya saya putusin untuk kerja sambil kuliah. Jadi mimpi yang ketika itu di Jogja tertunda akhirnya tetap diteruskan bahkan ketika kerja gitu ya kok, di tengah kesibukan bekerja ya. Itu kuliah malam, kerja pagi apa gimana tuh? Ya, kuliah malam, kerjanya pagi. Terus kadang kalau dapat kuliahnya yang pagi, saya kerjanya malam. Waduh, full jadi banget. Jadi bolak-balik itu, kerjain tugas, kerjain ya pokoknya
sebisa mungkin ngatur waktu lah istilahnya di situ. Kapan harus belajar, kapan harus kerja, kapan harus juga istirahat, kapan untuk diri sendiri gitu. Nah waktu itu sih bagi saya sih struggle ngatur itu ya, karena bukan hanya ngatur waktu, ngatur uang juga bro, karena uangnya kan dibagi dengan kuliah juga buat urusan kuliah. Waktu itu sih kadang-kadang juga saya didapat kiriman gitu kan dari orang tua gitu, tapi kadang-kadang saya nolak, udah cukup, gengsinya bro. Iya. Kita mau fast forward sedikit ke dari awal tadi sampai lompat ke jadi seorang pengusaha. Gitu ya. Tapi tentunya sebelum jadi pengusaha kan pasti ada bridgingnya ya kok. Ada satu batu lompatan atau stepping stone-nya. Nah itu langsung dari 7 tahun di teknisi itu lompat jadi businessman atau sempet ngelamar di pekerjaan lain dulu? Nah setelah lulus, karena kan saya punya dream ya dari awal gitu kan, pengen lanjutin kuliah, pengen A, pengen B dan sebagainya. Akhirnya saya lulus, saya coba cari pekerjaan lain gitu. Saya coba ngelamar. Ada kali 20 lamaran. Serius? Iya, 20 lamaran itu kepanggil. Di gitu. lamaran yang ke-20 diterima? Tebakan saya begitu nggak? Enggak. Oh enggak? Wow. Kalau zaman sekarang orang ngelamar bisa lewat LinkedIn, bisa lewat email. Ketika itu berarti bener-bener print CV, offline ngelamar ketemu, gitu. Ya ikutin tahap 1, tahap 2, tahap 3, go out, nggak lolos. Tahap 1, tahap 2, ketiga nggak lolos. Sampai capek gitu, kayaknya 20. Keterima sih keterima gitu, maksudnya keterima di wawancara, dipanggil. Tapi kalau keterima jadi pekerjaannya, enggak. Belum. Akhirnya kayaknya nyerah deh, ya udahlah kayaknya gue udah di sini aja dah. Di kerjaan yang lama kayaknya seumur-umur gue kayaknya tidakdirkan di sini. Seakan-akan jawaban Tuhan seperti itu ya. Iya, betul. Tapi apakah benar jawaban Tuhan seperti itu? Enggak juga, karena waktu itu saya pengen istilahnya sesuatu yang lain. Saya doa gitu kan. Pada waktu itu kan saya sudah mulai pelayanan gitu. Sedangkan pekerjaan saya lama kan di project. Di kota, bukan di Jakarta, tapi komunitas saya di Jakarta gitu. Tuhan kalau boleh dapat kerjaan yang di Jakarta deh. Karena saya berdoa seperti itu, akhirnya ya dapat. Gimana tuh bisa akhirnya dapat kok? Nah, itu unik. Di saat udah nggak ngelamar, apa gimana nih? Iya, di saat sudah nyerah, di saat sudah nggak berekspektasi banyak gitu, muncul sebuah kesempatan. Nah, kesempatan itu waktu saya diajak teman saya kuliah gitu kan, teman saya kuliah lagi di luar kota, tapi dia punya istilahnya kesempatan untuk wawancara. Oh, jadi ketika itu opportunity-nya sebenarnya datang ke temannya Ko Istar ya? Teman saya telepon saya, Istar tolong bantu gue dong. Kenapa emang gue ada janji wawancara hari ini, tapi gue lagi di Palembang. Waduh. Lah gue ngapain gitu? Ya pokoknya lu datang aja deh, wawancara aja atas nama gue gitu. Waduh, karena ini sahabat gue gitu, akrab banget. Waktu bantu saya skripsi juga, ya gue okein datang gitu. Jadi gue wawancara di sana, ada tes macam-macam dan akhirnya gue lolos. Sebagai temennya dong? Iya, sebagai temennya. Gitu. Nah, begitu wawancara, kok saya giling guilty ya, maksudnya apa? Hati gelisah, nggak tenang ya? Kayaknya nggak nyaman gitu. Akhirnya gue jujur sama HRD-nya. Sorry, saya sebenarnya bukan nama ini adalah nama teman saya, tapi saya jujur, saya adalah ini. Terus saya tahu bahwa resikonya akan seperti ini. Ya sudahlah, nanti ngomong teman saya tinggal ngomong aja. Tapi yang penting saya jujur di sini. Dan bener, HRD-nya keluar dari ruangan saya seperti kayak gimana gitu. Tapi dia balik lagi dan saya kaget. Dia cerita, kamu bawa CV? Sekarang kalau kamu bawa CV, coret itu namanya, ganti dengan yang baru nama kamu, dan kamu minta gajinya berapa? Waduh. Benar-benar sesuatu yang tadinya menyeramkan berbalik menjadi satu kesempatan ya? Yes, betul. Saya belajar dari sebuah kejujuran di pada waktu itu. Akhirnya saya dapat kesempatan justru malah dari hal yang nggak terprediksi di bagian itu. Akhirnya saya masuk dan saya belajar banyak di situ karena teng-teng tiba-tiba ya istilahnya pekerjaan yang memang baru dan kerja di bidang yang apa baru, tuh kok? Di bidangnya beda. Totally different ya? Beda banget. Sales. Wow. Banyak orang berusaha nggak enakan sama orang, tapi lupa untuk nggak enakan sama Tuhan. Bener kan? Nggak enakan sama temennya. Tapi kok Istar berani ambil satu keputusan untuk jadi orang apa adanya yang mungkin dibenci sama temen. Tapi ternyata itu membawa satu kebaikan di mata Tuhan ya kok Istar ya. Promosinya datang dari Tuhan bukan dari manusia ya.
waktu awal-awal saya juga cerita sama teman kan, waduh kalau sales saya juga nggak mau, saya nolak. Oh, ternyata dia juga menolak ya. Karena dia orang teknik juga gitu. Pertanyaannya, apakah Koistar nyaman dengan dunia sales ini? Iya, nggak nyaman. Berapa lama Koistar di nggak sales? Nyaman. Itu 3 bulan pertama saya nggak nyaman. Karena saya nggak ada background dagang, nggak ada background sales. Keluarga saya CPNS dan PNS dan sebagainya, pegawai negeri dan sebagainya. Nah kalau saya nggak tahu sales ini bagaimana gitu. Saya punya pengalaman, saya jual jaket gitu kan, jaket ke teman-teman di pabrik itu, dua jaket. Ada yang bilang, kok jaket lu kemahalan sih? Gue kasih jaketnya. Karena dibilang kemahalan, gue kasih, gue gak mau dagang lagi deh. Jual emas nggak Koistar? Mungkin ini boleh. Pada waktu itu mungkin gue kasih gitu. Kalau jual emas boleh dong tawarin ke gue gitu ya. Iya, jadi nggak ada riwayat gitu, nggak ada untuk jadi jual sales tuh nggak ada. Tapi saya punya satu hal kekuatan pada waktu itu adalah saya ketemu bahwa saya itu adalah orang yang intim pada waktu itu. Jadi saya belajar mempresentasikan barang. Jadi saya selama 7 tahun itu ternyata fase saya untuk kenal barang. Kenal barang, sehingga pada waktu pas 3 bulan, setelah 3 bulan di situ, puji Tuhan loh, 3 bulan pertama saya bisa angkat telepon dan menjelaskan barang itu dengan detail. Seharusnya sales kan nggak detail ya, sales itu di pinggiran aja, habis itu langsung grab gitu kan. Tapi kalau saya nggak, saya detailin sampai benefitnya apa, terburuknya apa, dan calon customer ini setuju, dan dia PO di dalam 3 bulan itu. Satu kantor heboh. Heboh iya. Karena pada waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan dan order ya. Iya, dan tiba-tiba dapat itu. Dan itu akhirnya saya merasa pede bahwa saya ternyata memang ada bidang sales juga bisa gitu. Dan terus jalan akhirnya. Intim itu maksudnya intim, dominan, stabil, cermat, yang itu ya, tipe-tipe kepribadian ya. Ternyata setelah Koistar mengenali dirinya lebih lagi, dia bisa dengan sangat mudah untuk mengenali barang-barang yang dijual dan bahkan customer dan lain-lain gitu ya. Itu udah pelayanan belum kok? Sudah pelayanan. Sebagai apa pelayanannya kalau boleh tahu? Nah, waktu itu saya masih pelayanan di PDOMK. Dan saya pada waktu itu hanya tim-tim biasa saja pada waktu di situ. Nah, lebih serunya pada waktu setelah itu sih, Bro. Kenapa tuh setelah itu? Ketika saya dipilih jadi ketua. Sempat jadi ketua PD nih ya. Yang di saat orang-orang biasanya pada menghindari gitu kan. Ternyata Koistar dapat salibnya nih ketua PD ya. Betul. Pas dipilih 3 bulan selanjutnya, 3 bulan setelah pemilihan, 3 bulannya itu saya sakit. Sakitnya tangan saya nih di sini. Jadi kalau tangan saya ini dilihat ini kan nggak bisa lurus sebenarnya, karena waktu kecil itu pernah jatuh, terus pernah digip, tapi pada waktu di posisi digip tangannya itu gini bro, tulangnya kebalik gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa dilurusin. Jadi ketika tumbuh harusnya begini digip ya, ini posisi begini langsung digip. Jadi ini terus-terusan sakit gitu, engselnya sakit gitu. Cari dokter susah. Karena operasinya harus operasi copot engsel, dicopot engselnya. Tapi Tuhan baik sih, dia kasih dokter yang bagus dari Australia ke Jakarta. Nah selama saya di situ, akhirnya saya mulai mikir kalau saya sales kondisi begini nggak mungkin dong, gitu kan? Karena saya harus istirahat lama kan. Ada keterbatasan ya dalam tanda kutip ya. Iya harus. Ya akhirnya tapi tetap menjadi sebuah pengalaman momen yang bagus buat saya. Gimana tuh? Juang. Karena harus ketemu customer dengan gip. Nggak bisa nyetir, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil. Bisanya naik busway dan angkot atau taksi. Jadi kalau kebablasan gitu kan, aduh turun lagi, muternya. naik lagi. Dan kalau badan panas gitu kan, panas keringetan mau ketemu customer harus ganti baju lagi. Padahal tangan digips ya. Iya, dikit. Senggol-senggolan di busway. Aduh rasanya gitu kalau di depan senggolan. Nggak tahu apa di belakang sakit. Apakah dari keterbatasan itu sehingga menyebabkan Koistar berpikir untuk gua mau lebih fleksibel sebagai seorang pengusaha atau gimana kok ceritanya? Intinya sih pada waktu itu kalau saya begitu-begitu saya nggak maksimal gitu. Nggak maksimal, mendingan saya cari pekerjaan yang lain aja gitu. Dan ketika waktu saya momentumnya adalah ketika saya ketemu customer, customer itu justru malah nggak minta penawaran tapi minta CV. CV saya gitu.
Dan malah mau direkrut ya. jadi saya mulai melihat bahwa aku ini berharga loh di orang luar gitu, dan nilai gitu. Dan saya mencoba untuk ya udahlah, kalau memang seperti ini ya mungkin waktunya saya di bidang yang lain aja gitu. Oke. Nah, akhirnya saya kembali lagi, saya melihat ada kesempatan, saya mulai untuk belajar mandiri. Karena mandiri itu konsep saya pada waktu itu adalah saya punya waktu untuk pelayanan, saya punya waktu untuk diri sendiri, saya punya waktu yang lebih fleksibel. Dan itu konsep saya pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba mandiri, bro. Nah, Galeon itu tahun 2009 ya. itu. Kenyataannya Nah ini baru mau ditanya, apakah seindah apa yang dipikirkan kenyataannya? iya, enggak, bro. Enggak ya. Aduh, awal itu sulit banget. Ya, Seperti founder-founder startup pada umumnya gitu ya. Nggak cuma zaman sekarang yang struggle ya, zaman dulu juga. betul. Jadi kalau orang pikir pada waktu itu punya waktu banyak gitu kan, terus punya bebas kesempatan mau kemana-mana. Pada dasarnya yes, benar bisa, karena kan yang menentukan kan kita gitu kan. Tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Pada waktu itu justru malah saya mau cari waktu luang untuk pelayanan, justru malah waktu yang kebuang untuk pekerjaan lebih banyak. Pelayanannya justru malah kecil. Malah berantakan ya dalam tanda kutip. Saya hampir meninggalkan pelayanan pada waktu itu. Saya minta cuti sama kakak rohani saya pada waktu itu. Yaudah, karena ada banyak permasalahan juga pada waktu 3 tahun pertama, karena struggling di bagian di situ. Sepertinya ini menjadi peneguhan buat orang-orang yang mau berhenti pelayanan. Tapi tunggu ya, jangan cuma nonton secuplik aja, karena ada cerita sebaliknya. Iya. Ada cerita lanjutannya. Gimana kok Istar? Ya, jadi setelah apa namanya ngerasa bahwa ini masa sulit, itu saya ada di ambang tengah-tengah, bro. Oke. Pilih pelayanan atau pilih pekerjaan pada waktu itu. Pada waktu itu saya ada di dua hal yang simpang siur di bagian di sini. Saya berproses karena di pekerjaan ini kayaknya struggling banget. Karena apa, bro? Karena gue kan bidangnya tadi ya, gue bukan lahir dari orang yang punya entrepreneur atau pedagang atau setidaknya orang jualan tahu gitu kan. Nah, gue kan lahirnya kan dari orang yang istilahnya keluarga lingkungan pekerja yang BUMN dan sebagainya di situ, jadi nggak ada jiwa dagang gitu. Maka pada waktu saya mulai pekerjaan itu saya harus belajar marketing, saya harus belajar pajak, saya harus belajar akunting, saya harus belajar HR dan sebagainya, semuanya harus dipelajari. Dan itu ngatur waktunya gimana tuh kok? Nah, Belum pelayanan, iya, belum pekerjaan. dan belum cari jodoh. Oh enggak ya. Ketika itu nanti ya episode sesi lain, bro, berikutnya ya. Iya. Terus gimana jadi gimana? kalau kepikir pada waktu itu habis waktu. Saya sampai pagi pulang malam, pulang malam, jadi nggak ada hidup seperti kayak robot gitu terus. Karena itu harus memang dijalanin pada waktu itu. Ngerasa kayaknya nggak nyaman dengan suasana seperti ini. Karena background saya kan lahir di orang pelayanan dan hidup saya memang senang pada waktu di bagian di situ. Tapi akhirnya membuat sebuah keputusan, harus membuat keputusan harus lanjut atau harus break karena burnout. Oke. Karena kok Istar mau nggak mau harus belajar semuanya ya, seperti yang tadi dibilang tentang teks yang nggak suka pun harus dipelajarin, accounting, itu belajar sampai sedetail mungkin atau gimana kok Istar? Enggak sih, bro, enggak. Seharusnya sih enggak. Maksudnya nggak semuanya harus sampai ahli, tapi paling nggak kita paham tahu, ya. Jadi generalnya bagaimana gitu. Karena ada banyak pilihan sebenarnya, bro. Saya nggak mau ikut itu pun juga nggak masalah, gitu kan. Saya nggak memperdalam yang di bagian itu tuh tahu juga nggak masalah gitu. Tetapi masalahnya kan kita harus bertumbuh, harus berkembang gitu. Dan kalau nggak kita berkembang ya kita nggak tahu semuanya, nanti akan lebih sulit lagi, masalahnya akan lebih besar lagi. Nah, banyak orang juga ngelihatnya ya sudah enak-enakan aja di bagian ini sudah jadi CEO gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang lain-lainnya, nggak diketahui, nggak dikenali, kita nggak akan bisa jadi istilahnya memberikan keputusan yang wise atau sesuai dan tepat. Mungkin bisa dibilang kalau dulu kok Istar nggak belajar semuanya, ketika sekarang menghadapi pandemik, kocar-kacir juga ya? Yes, betul. Salah satunya bagian di situ yang akhirnya memperteguh saya, ini sebuah lompatan, sebuah momentum dibentuk sehingga badai apapun kita masih bisa jalan karena kita punya gen. Sebelumnya adalah menang. Jadi dari burnout itu, bro, dari burnout itu ngerasanya kayak aduh nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Sulit sebenarnya memutuskan itu, sulit untuk memutuskan itu. Tapi akhirnya
dalam kesulitan itu tetap ya. Seorang pemenang itu seorang yang bertumbuh di balik setiap masalah dan kesulitan, memperbesar kapasitas diri ya, bisa dibilang begitu ya Ko Istar ya. Tadi ilustrasinya gimana tuh yang tentang kapasitas? Iya. Jadi saya akhirnya mulai paham ketika saya kembali lagi ke doa. Kan tadi aku pelayanan kan udah mulai mundur-mundur di situ kan. Kehidupan doa juga mulai kurang. Akhirnya mulai satu lagi doa. Kembali lagi ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Karena pada waktu burnout itu yang dicari harus Tuhan. Tuhan mau apa nih? Nah, ketika ketemu di situ fase yang sulit sampai bro, saya tuh sampai sulit cari jawaban. Ini mau terus apa enggak gitu. Sampai saya pergi ke bandara. Saya pergi ke bandara cari tiket. Nggak tahu tujuannya kemana gitu. Dan pada waktu itu tiket yang ada di situ adalah ke Semarang. Jadi naik saya pesawat ke Semarang, nggak bawa bekal tanpa tujuan apapun. Tanpa tujuan apa-apa, saya pengen cari apa nih gitu. Nah akhirnya saya nggak tahu tujuan apa-apa, saya ke Semarang, saya naik bus, turun dari bus, naik angkot, naik bus lagi sampai sore, dan perjalanan dari Semarang ke Solo sudah malam, dan saya melanjutkan pengen ke Jogja. Nah pas waktu saya ke Jogja tadi, saya ketemu sebuah momentum yang besar bagi saya, energi yang besar bagi saya. Pas di mana itu kok? Nah itu di Solo ke Jogja. Di dalam bus berarti? Dalam perjalanan? Di dalam bus. Jadi saya ketemu, di situ ada seorang ibu-ibu bawa anak kecil, anaknya nangis gitu kan, ditenangin. Udah sebentar lagi mau nyampe. Sebentar lagi mau nyampe, tenang ya, sebentar lagi mau nyampe. Terus anaknya nangis lagi, ibunya sabar, tenang lah ya, sebentar lagi mau nyampe. Dan ada sebuah rasa bahwa dia mengasihi anak itu gitu. Dan itu menjadi sebuah peringatan buat saya, dan sebuah wacana itu kayak kebuka bahwa kesulitan ini, saya nangis-nangis, saya berseru-seru di situ, tapi Tuhan seperti menepuk-nepuk, sebentar lagi sedikit kok. lagi, sebentar lagi kamu bisa, kamu bisa. Dan momentum itu akhirnya membuka saya semangat, saya membuat keputusan untuk saya lanjutkan pekerjaan, karena pekerjaan ini penting, dan pekerjaan ini motivasinya berbeda. Gimana tuh? Apa yang membedakan Ko Istar? Yang membedakan adalah saya pulang dari Jogja semangatnya oke, dan saya mulai diperteguh bahwa bisnis as a mission. Wow. Yang tadinya bisnis seperti satu tanggung jawab dan beban yang memberatkan, berubah menjadi sebuah misi, sebuah mission, dan juga menjadi pelayanan ya. Pelayanan yang utama salah satunya ya. Disitulah bekerja saya adalah pelayanan saya. Saya dipilih untuk melayani di bagian di sini. Mungkin ada banyak orang di pelayanan yang berbeda-beda, tapi saya dipilih untuk berada di tempat ini gitu. Jadi saya bisa pelayanan di tempat pekerjaan, di marketplace, dan itu sebuah misi. Jadi kalau sebuah misi berarti orang-orang di dalamnya penting untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan menjadi dampak. Nah itulah yang menjadi momentum saya, akhirnya saya ikhlas. Rasanya lebih plong. Karena ini ada campur tangan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi itu yang saya ngerasa lebih plong, lebih enak ngejalaninnya. Jadi ini bukan saya lagi, bukan tentang saya, bukan saya pimpinannya, tetapi bosnya sudah Tuhan. Jesus is the CEO gitu ya. Betul. Wow. Jadi ngerasa itu jadinya lebih enteng, ngejalanin tadi belajarnya lebih enak, karena tantangan tetap ada, bahkan lebih besar mungkin, tapi bisa dilewati dengan kekuatan dan peneguhan yang berbeda ya Ko Istar ya. Akhirnya ketemu posisi di situ, dan yang kedua saya ketemu kesulitan-kesulitan tadi sebenarnya itu adalah area untuk memperbesar kapasitas kita. Jadi kalau kita belajar A, belajar B, sebenarnya kita sedang ngembangin kapasitas kita gitu. Walaupun kita nggak seneng. Walaupun kita anggap mungkin kok kayaknya sia-sia. Tapi ternyata nggak ada yang sia-sia ya. Dan itu seperti dituntun untuk belajar ke sana gitu. Jadi harus kerja keras ya, kerja smart iya, hadapi kesulitannya itu, pecahkan kesulitannya itu iya, tetapi yang lebih ringan adalah bersama Tuhan.
Peneguhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan terkadang nggak berasal dari kamar doa, tapi mungkin dari peristiwa-peristiwa yang dijumpai sehari-hari ya, Ko Istar ya. Iya, betul. Jadi saya terinspirasi ya dengan sebuah quotes yang sangat kita kenal ya, find God in all things. Yes. Itu selalu temukan Tuhan di dalam setiap peristiwa, setiap hal, setiap benda, ada Tuhan di situ. Jadi selalu berdialog di bagian di situ. Akhirnya masalah-masalah tetap ada, tetapi bagaimana mengubah masalah itu menjadi momentum. Itu kalau kita libatin Tuhan. Bukan berarti Ko Istar nggak punya kehidupan doa yang baik, enggak, karena doanya sudah dilakukan terus-menerus, walaupun seakan-akan Tuhan nggak menjawab, tapi ternyata dijawabnya di kesempatan yang berbeda, yang di luar planning ya. Wow, luar biasa. Nggak berasa nih kita udah ngobrol sekian menit. Kalau seandainya saat ini ada teman-teman yang lagi berjuang juga, as a founder, lagi ngembangin bisnis, lagi pontang-panting berdarah-darah, ada nggak kata-kata penyemangat dari Ko Istar buat teman-teman yang dengerin? Iya. Dalam masa pandemi ini kita harus melihat bahwa sebuah masalah itu kesempatan. Jadi positif dulu. Masalah itu kesempatan. Kesempatan untuk merubah diri, kesempatan untuk memperbaiki sistem, kesempatan untuk melihat opportunity, kesempatan untuk memperluas, kesempatan untuk belajar banyak. Jadi itu pertama di situ. Itu kita harus positive thinking dulu. Yang kedua adalah tetap keep praying. Yes. Karena Tuhan itu bisa membantu kita, memimpin kita untuk keluar dari zona itu atau mengubah zona itu menjadi sebuah kesempatan. Hanya Tuhan yang bisa membantu itu. Jadi tetap keep praying. Karena kita dibentuk itu tujuannya untuk apa? Ya Tuhan yang akan memimpin kita. Yes. Jadi itu yang bisa membuat fase kita menjadi lebih ikhlas gitu. Ya. Terus yang ketiga tetap harus lakukan, do something. Yes. Jadi kita doa, kita dapat sesuatu, harus lakukan. Kadang-kadang kayak gitu, kita udah doa, dapat sesuatu, jadi dream. Yes, sebatas kata-kata di dalam ini ya. Jadi harus lakukan, begitu sulitnya tetap harus lakukan. Do something. Nah saat itulah kita baru bisa melihat, ketika kita do something, kita bisa be the light, jadi cahaya di dalam kesulitan itu. Wow. Kalau saya beberapa waktu belakangan ini dapat kekuatan dari kata-kata ini, Ko Istar. Do what you have to do, and God will do what we cannot do. Thank you banget Ko Istar buat inspirasinya. Yes. Sampai ketemu lagi di session berikutnya nanti, teman-teman. Thank you banget sudah dengerin, and see you at the next podcast. Yeah, thank you.